Oke pemirsa, saat ini kita terus tidak bosan-bosannya menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita, mengambil pola-pola kesejarahannya, makna-makna perjuangannya, termasuk kemudian jejak-jejak artefak dan sejarah yang harus kita pecahkan. Namun di sisi yang lain, selain kondisi rasional empirik dan ilmiah ini, kita juga bersama Mbak Titi Indigo. Ini adalah sebuah khazanah tentang kerakyatan masyarakat desa yang penuh dengan mistis dan pengalaman-pengalaman misteri ya. Ini bersama Mbak Titi, nanti kita bisa Mbak Titi nanti bisa menjelaskan gitu ya, kondisi gua secara gaib, secara mistis maupun penghuni-penghuninya ya Mbak Titi ya. Ini kita berada di mana Mbak Titi? Jurang Mbak Titi. Di bawah jurang dalam. Ya, mungkin sekitar 50 meter, 100 meter. Iya, 100 meter sampai sungai sana. Hati-hati teman-teman, ada polisi lain tadi ya. Kita pelan-pelan. Tapi gundul Mbak Titi. Iya, nggak ada rambutnya. Oh, nggak ada rambutnya Mbak Titi ya. Nah, ini sudah masuk area magis Mbak Titi. Ini kayaknya gua penjagaan Mbak Titi. Warna gua putih Mbak Titi. Ini kemungkinan asal usul dari nama gua ini. Gua putih ya. Nah ini diceritakan dalam cerita rakyat. Juga di sini ada semacam cerita antara Subali dan Sugriwa Mbak Titi. Termasuk Hanuman ya. Itu lagi berperang, kemudian mereka memperebutkan sesuatu fitnah di antara mereka yang tidak bisa dipahami secara akal sehat karena kondisinya keterbatasan informasi gitu ya, sehingga mereka bertarung dan hanya mengucapkan siapa saja yang menumpahkan darah. Kalau itu darah merah maka ada yang salah, tapi kalau darah putih sebenarnya kita tidak ada yang salah gitu. Nah, Mbak Titi nanti ada di atas sana mungkin ya, ada semacam cerita-cerita yang diabadikan Mbak Titi ya. Rahayu. Nah, ini ada percobaan banyak Mbak Titi, artinya masih situs ini masih digunakan sebagai situs religi oleh masyarakat yang itu. Iya. Rumah apa Mbak Titi? Rumah tawon. Oh, rumah tawon. Merupakan situs budaya yang memang banyak di antara masyarakat Indonesia secara luas, terutama masyarakat Jawa. Kalau mungkin saya yakin masyarakat Jawa Timur, masyarakat Mojokerto sendiri ini mengenal Gua Putih ini. Namun masyarakat secara luas, masyarakat nasional maupun masyarakat internasional itu belum begitu banyak yang mengenal, sehingga kemudian perlunya informasi ya dan pengetahuan tentang berbagai macam situs budaya peninggalan leluhur. Bahkan diduga ini merupakan peninggalan era kerajaan Majapahit yang pernah berjasa di masa lalu, dan Majapahit sejarahnya cukup dikenal di kancah internasional. Mulai bisa melakukan menyapa Mbah Rawi yang dipercaya penghuni dari gua yang cukup magis dan sakral ini, masyarakat mengenalnya sebagai Gua Putih. Dan mungkin bisa Mbak Titi nanti bisa menjelaskan sosok-sosok penghuni gua ini secara sedikit mistis.
ini Mbak Bibi? Kalau saya lawan lagi pertama ada sosok-sosok kaget, tapi baju putih ini pakai sarung tapi ada kotak-kotak hitam. Kayak sarungnya Hanoman gitu ya? Iya pakai itu. Iya. Sama sosok tinggi besar tapi berbunyi, matanya sorotannya tajam, sama perempuan ini kecil, rambut panjang biasanya. Juga ada sosok harimau. Harimau Putih, Pak. Putih. Iya. Harimau putih di sebelah mana Mbak Bibi? Kalau saya lihat ada sebelah kanan. Oh, semacam penjaga pintu gerbang Mbak Bibi ya? Jadi penjaga pintu gerbangnya harimau putih. Ini yang dinamakan Harwati itu adalah sosok orang tua yang sudah putih tersebut ya, yang bersarung kotak-kotak itu Mbak. Iya, tapi ada bunyi-bunyi itu sesuatu dengan tindakan. Harimau Kalau harimau putih memang sudah kenal. masyarakat di sini ya. Sering nampak. Ini luar biasa sekali dalam interpretasi kesejarahannya. Gua Putih ini berdekatan dengan situs Gua Gembyang yang dipercaya dibangun pada masa Kahuripan sebagai pertapaan Kabudan ya, karena memiliki ciri-ciri yang sama dengan Gua Selomangleng berciri Buddha. Ini diduga kemudian Gua Gembyang ini kemudian terus dilestarikan pada masa Kahuripan, Kadiri, Singosari sampai Majapahit akhir ya, sehingga kemudian Gua Gembyang ini memiliki makna religi yang cukup panjang, termasuk kemudian bagaimana ekstensi dari situs-situs religi yang ada di lereng Gunung Penanggungan. Selain itu juga kemudian situs Gua Putih ini berdekatan dengan situs Batu Terbang atau situs Batu Njinggring yang diduga situs ini sangat tua sekali, era prasejarah 2500 sebelum Masehi, era-era orang-orang Melayu Polenesia atau Proto Melayu dan Deutero Melayu ya, peradaban batu besar sekitar 200.000 sebelum Masehi. Artinya memang di lereng Gunung Welirang ini pernah didata oleh Van Heugeren, ini memiliki banyak sekali jejak-jejak prasejarah, yaitu 2000 sebelum Masehi, yang menandakan bahwasanya diduga ceruk atau gua-gua seperti ini juga merupakan hunian bagi masyarakat awal atau masyarakat prasejarah ya, yang kemudian dekat dengan sungai, lahan pertanian ya, termasuk kemudian kondisi yang aman dari serangan binatang buas, serangan dari angin kencang maupun hujan dan terik matahari. Ini salah satu kemudian lokasi yang dipilih masyarakat terutama pada masa Mesolitikum ya, pada masa Batu Tengah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, artinya memang banyak sekali kemudian kehidupan masyarakat prasejarah di lereng Gunung Welirang ini yang sangat tua sekali, yang sebagaimana didata oleh Van Heugeren, sehingga kemudian potensi lereng Gunung Welirang ini memiliki potensi kesuburan tanahnya yang sangat luar biasa sekali, sehingga kemudian ribuan tahun lamanya peradaban agraris di lereng Gunung Welirang ini juga kemudian menjadi perhatian termasuk raja-raja kuno pada masa selanjutnya. Ini sesuatu yang patut kita banggakan, patut kita lestarikan, dan kita ambil pola-pola kesejarahnya. Semoga bermanfaat. Kalau di situ ada kayak semacam tapi berbentuk buaya. Buaya? Iya, berbentuk buaya. Di situ, Mbak? Iya, tapi juga di Bogor. Kalau emas di sini ini itu ada peti. Peti emas di sini, Mbak, Iya, istilahnya. yang ditutup oleh orang gaib. Iya, Termasuk di ada. Bogor emas di situ yang dijangkau oleh 2 ekor buaya. Oh enggak, emasnya itu berbentuk buaya dua gitu. Oh, emasnya berbentuk seekor Buaya 2 ekor buaya, tapi 2 ditaruh bentuk emas. di Bogor. Ditaruh di dalam bokor emas. Di luar biasa ya, Tapi teman-teman. ada penghuninya. Ya, ini adalah sesuatu tingkat kemakmuran, kemudian keadilan, serta kemudian peradaban keemasan dan kejayaan di masa lalu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak. Iya.